Yuk, kembali lagi di channel Vokabzer Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Demon God pensiun Kanggo ya guys ya. Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang belum menonton part sebelumnya, langsung aja cek di deskripsi kita. Di deskripsi sana udah lengkap baret dari part pertama sampai part terakhir kemarin. Dan di deskripsi juga ada link untuk traktirin kopi bagi kawan-kawan yang mau mentraktir kopi agar channel ini bisa terus berkembang dan juga bisa terus up to date lah pokoknya. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, Base of Evil menanggapi laporan dari Apostle Yuria bahwa kultus demon harus membujuk pihak Lucifer untuk mencegah perang besar. Dia juga memerintahkan Yuria mempercepat pemanggilan Mammon. Yuria pun berjanji memerintahkan cabang Cina untuk membangkitkan Base of Fire. Semua sesuai kehendak Lord Satan. Ternyata pemimpin tertinggi kultus demon sendiri itu adalah salah satu Archduke neraka, Satan yang asli. Wah, semuanya sesuai dengan kebohongan dari Kanggo ya guys ya. Sekarang kita pindah ke Imperial Hotel di Washington, Amerika Serikat. Terlihat Kanggo, Seol Ah, Cha Yeon-jo, dan juga Echidna udah memakai pakaian formal mereka untuk menghadiri penjamuan konferensi puncak yang diundang oleh Gaia. Konferensi puncak itu adalah konferensi global secara masif di bawah kepemimpinan dari Guardian untuk memberantas kultus demon yang dipimpin oleh Lord of Evil, Satan. Satan yang mereka maksud di sini adalah samaran Kanggo itu sendiri, bukan Satan asli alias sang Base of Evil. Berlawanan dengan kekhawatiran awal dari Gaia, para pemimpin dunia semua setuju dengan mudah untuk menghadiri konferensi ini. Dengan begitu, pada malam sebelum konferensi, yaitu saat ini, sebuah penjamuan diadakan di Washington, Amerika Serikat untuk mempererat hubungan antar pemimpin dunia. Saat anggota Guardian muncul ke penjamuan itu, mereka langsung terkesima pada anggota Guardian dan menyapa mereka dengan sopan. Ngelihat itu, Kanggo pun merasa wajar karena Guardian punya kekuatan untuk menghapus sebuah negara dari peta. Tapi entah kenapa Kanggo merasa ada yang aneh di sini. Jujur dia nggak pernah menyangka kalau setiap negara di dunia bersedia mendukung pemberantasan kultus demon. Aneh sih. Tiba-tiba dua orang mendekati dan menyapa Kanggo. Dia adalah Emmanuel Amon, duta besar Prancis, bersama dengan satu ajudannya. Mendengarkan si ajudan bilang kalau dia banyak mendengarkan berita tentang Kanggo sebagai saudara seperjuangan Kim Si-hon, Kanggo pun mengucapkan terima kasih dengan sopan. Tapi jujur Kanggo heran dengan sikap mereka berdua yang sangat proaktif. Padahal konferensi resmi belum juga dimulai. Emmanuel dan ajudannya mulai mengumbar dukungan untuk Guardian, seperti menugaskan Kopassus Prancis di bawah komando Guardian, dukungan dana tahunan senilai $100 juta yang membuat Kanggo kebingungan si jujur-jujuran di sini. Dalam hati Kanggo bilang, kenapa mereka bicara seolah-olah akan memberikan segalanya padaku, termasuk hati dan liver mereka? Tunggu sebentar, apa ini bercanda? Kata Kanggo yang ngelihat Gaia beserta Si-hon cukup lama didekati oleh perwakilan negara. Ngelihat Emmanuel dan ajudannya tertawa saat membahas insiden kultus demon di Amerika Selatan, Kanggo pun bilang dalam hatinya, mustahil. Para bajingan nih ini, mereka menganggap kultus demon sebagai organisasi biasa. Padahal setahu Kanggo, setelah Korea dan Cina, insiden kultus demon lain meletus di Amerika Selatan. Di Korea ada beberapa korban sipil, tapi di Cina dan Amerika Selatan, meski menghadapi ratusan demon, Guardian mendapatkan kemenangan telak di sana. Bagi perwakilan negara, kultus demon dianggap bukan ancaman global, tapi cuma sekumpulan fanatik yang berkeliaran. Nyatanya itu cuma efek samping dari para Guardian yang berhasil menggagalkan rencana kultus demon dengan sempurna. Dalam hatinya Kanggo bilang, sial, kalau keadaannya tetap santai seperti ini tanpa ketegangan sedikit pun, bahkan jika mereka mendukung Guardian, mereka akan bergerak lebih lambat dari kura-kura. Brengsek, apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba Emmanuel dan ajudannya menyapa Nona Yulia yang baru aja datang ke penjamuan. Setelah dipersilahkan mendekati Kanggo, si cantik yang bernama lengkap Yulia Vilkova menyapa Kanggo dan mengenalkan dirinya sebagai duta besar Rusia.
Entah kenapa, Kang O malah curiga ngelihat Vilkova dan duta besar lain. Seakan cara mereka membersihkan jalan saat Vilkova mendekat, serta cara mereka mengumpulkan di sekitar sambil melirik-lirik membuat Kang O menduga kalau mereka ini adalah gerakan yang terorganisir. Belum lagi Kang O juga merasa aroma familiar dari Vilkova yang mengajaknya untuk bertemu secara pribadi di ruang VIP terpisah. Mendapatkan undangan personal dari si cantik Rusia, Kang O pun bersedia mengikuti permainannya untuk ngelihat siapa mereka ini sebenarnya. Gak berselang lama, Kang O pun mendapatkan pesta meriah di ruang VIP bersama dengan wanita cantik lainnya. Ngelihat Kang O gampang mabok dan tergoda pesona wanita, Vilkova yang ada di ruangan itu bilang dalam hati, "Halah, dia sama sekali gak mirip dengan yang dirumorkan. Oh, Kang O ya, meski dia gak bersumpah setia kepada gaya sebagai familiarnya seperti yang lain, dengan bakat, kekuatan, dan hati yang adil, dia pantas mendapatkan tempatnya di Guardian." Aku dengar gaya mempercayainya hampir sama seperti dia mempercayai Grace. Sepertinya matanya nggak sebagus itu. Kupikir aku bisa memanfaatkan orang ini untuk mendapatkan kepercayaan Sword Dragon dan memicu perselisihan di antara Guardian. Tapi jika Shihon memperlakukan orang ini lebih baik daripada saudaranya sendiri, maka nggak ada yang bisa diharapkan sih. Kalau begini aku gak perlu repot-repot sejak awal. Enggak, bukan itu masalahnya. Meski dia terlihat lemah, dia tetaplah orang yang mengalahkan Balak. Aku gak boleh lengah. Untuk berjaga-jaga, apa sebaiknya aku menyebarkan dupa sedikit lagi. Siapa sangka di dalam tas Vilkova ada cairan dupa khusus yang dibuat dengan black magic yang dicampur dengan sedikit Aphrodis. Aromanya bisa membuat manusia biasa merasakan hasrat yang diperkuat oleh demon body. Cukup kuat untuk merusak keyakinan orang yang beriman, atau bahkan Mong yang telah terbiasa dengan hidup serba menahan nafsu. Kebetulan Vilkova dan para rekannya udah meminum obat untuk tahan terhadap efek dupa tersebut. Tapi jika aku menyebarkannya terlalu tebal, dia mungkin akan sadar dan pergi. Jadi untuk sekarang cukup sentuhan ringan dulu, kata Vilkova dalam hatinya. Setelahnya Vilkova pun lanjut basa-basi dan memuji Kang O sebagai orang yang pantas dihormati karena bergabung dengan Guardian demi melindungi Shihon. Kang O pun membalas dengan ngeluarin botol wine spesial yang harusnya diminum bersama teman-temannya. Tapi ngelihat Vilkova berusaha keras untuk perdamaian dunia, dia ingin mereka merasakannya juga. Ngelihat Kang O ngeluarin minuman tersebut, Emmanuel dan ajudannya merasa antusias. Tapi dalam benaknya, Vilkova udah bosan. Masa seorang Guardian terus-terusan pengen mabok seperti ini? Sewaktu Kang O menyuguhkan wine tersebut, dalam hatinya Vilkova bilang, dilihat dari manapun dia nggak terlihat seperti orang yang bisa menghalangi rencana besar kultus. Mungkin Lord Satan terlalu melebih-lebihkan rekan Balak ini. Meski rasanya itu wajar, karena Master si Balak, Demon King, menghancurkannya berkeping-keping. Lord Satan selalu menghindari topik neraka, tentang Demon King yang melawan Seven Archduke juga, atau tentang rekan terdekatnya Balak dan juga Lilith. Seolah-olah itu adalah trauma bagi Lord Satan. Demon King hanya meninggalkan sumber kekuatannya Demonixi sebelum lenyap hangus melawan Wall of Dimension. Sampai hari ini itulah kisah yang diceritakan kepada kami. Ya, nggak ada gunanya memikirkan orang yang udah pergi. Mari fokus pada rencana yang ada, kata Vilkova alias Apostle of Evil, yang belum tahu kalau sosok yang ditakuti Lordnya sekarang ini ada di depannya. Dengan wajah sok mabok, Kang O mengajak semua orang di ruangan VIP untuk bersulang demi pemberantasan kultus demon dan juga kedamaian dunia. Setelah meminum bersama-sama, secara sopan Kang O menyuruh wanita penghibur untuk keluar dulu, berhubung ada hal penting yang mau dia sampaikan, sehingga Vilkova sedikit kagum pada sikapnya yang masih berhati-hati saat udah setengah sadar. Persis saat Vilkova dan para rekannya udah nggak sabaran dengan hal penting apa yang akan Kang O ceritakan, si Kang O malah bilang, sebenarnya anggur yang baru aja kalian minum itu mengandung racun, kata Kang O dengan senyum liciknya. Spontan mereka semua termasuk Vilkova benar-benar kaget mendengarkan hal tersebut. Bahkan Vilkova sendiri sampai menjatuhkan gelas wine-nya hingga pecah di lantai. Dengan wajah yang bergetar, Vilkova bilang, apa yang kau katakan? Kang O pun ngejawab, bukan racun seperti itu sih, tapi cukup mendekati. Pokoknya mulai sekarang, kalau kalian gak menerima penawar dariku, kalian akan mengelihat kesakitan
dan mati setelahnya, jawab Kanggo dengan nada yang serius. Mendengarkan Emmanuel bilang kalau ini pasti bercanda, Kanggo pun menjentikan jarinya dan secara tiba-tiba urat pun bangkit di wajah Emmanuel yang membuat dia sangat kesakitan. Seiring rekan lainnya khawatir kepadanya, Emmanuel pun yang wajahnya udah menggelap penuh urat yang bangkit di sana menjerit histeris sehingga rekan yang lain ketakutan parah dan menyuruh Kanggo untuk menghentikannya sekarang. Sekali lagi Kanggo menjentikan jarinya. Hingga kali ini Aju dan Emmanuel juga ikut kesakitan parah. Kanggo bilang, aku cuma memicu racun yang udah mengalir di tubuh kalian. Mulai sekarang seminggu sekali kalau kalian gak meminum obat dariku, kalian bakal kejang-kejang seperti itu dan mati. Semuanya udah paham, bukan? Kata Kanggo sambil tersenyum di hadapan mereka semua. Spontan rekan-rekan dari Vilkova pun memprotes. Apa kau sadar dengan apa yang kau lakukan ini? Ini adalah sebuah kejahatan yang serius, kejahatan skala internasional. Apa Guardian menyatakan perang terhadap seluruh dunia? Apa kau ini gila ya? Kau akan membayar mahal untuk ini dan akan kubuat kau diadili. Dukungan yang kami janjikan untuk Guardian semuanya akan dicabut. Harapan umat manusia apanya? Kau cuma bajingan gila. Kau pasti mata-mata dari kultus demon, bukan? Kanggo pun menjawab sambil mengaktifkan Authority of Fear. Hah? Kalian terlalu banyak bacot. Apalagi yang mau kau bicarakan, hah? Sontak mereka semua mengucurkan keringat dingin karena takut pada sesuatu yang ada di belakang mereka. Ya, itu adalah salah satu autoritinya. Sembari menaruh kedua kakinya di atas meja, Kanggo bilang dengan tersenyum licik, kalau aku bilang berlutut ya berlutut. Kalau nggak suka, kalian mati saja. Vilkova yang juga menyampaikan protesnya pada sikap Kanggo yang nggak pantas bagi seorang Guardian. Dia sangat heran kenapa dupanya nggak berfungsi. Harusnya Desire of Demon nggak tertahankan bagi manusia manapun. Apa jangan-jangan dia menekan curse-nya cuma dengan kekuatan tekad? Kata Vilkova yang penasaran dalam hatinya. Kanggo pun bilang ke Vilkova, kau mau menggoda ya? Setidaknya lakukan dengan lebih halus lah. Apa kau pikir aku gak sadar sedang dimanipulasi? Kalau kau memang berniat menggoda, setidaknya siapkan sup kimchi kepadaku, bodoh. Saat Vilkova bingung harus berbuat apa terhadap monster dari pihak Guardian, tiba-tiba seorang pria di sana menerjang garah Kanggo untuk menyerangnya. Dasar bajingan, kau akan mati di sini. Hah? Kata si kawan yang kaget karena serangannya ditangkap terlalu gampang oleh Kanggo tanpa perlu bergeser tempat duduk sekalipun bahkan. Kanggo pun bilang, serius deh, kalian ini semuanya satu sekolah atau gimana sih? Kok bisa orang dari negara berbeda ngomongnya sama semua? Kata Kanggo yang kemudian menarik tangan si kawan dengan satu hentakan sehingga dia menghantamkan meja ruangan VIP sampai semua barang-barang berterbangan kemana-mana. Setelahnya, Kanggo pun sengaja meremas lengan si kawan itu sampai dengan remuk sambil bilang, sebenarnya aku gak berniat sejauh ini dari awal. Apapun keadaannya asal dukungan diberikan aku gak peduli. Tapi pikirkan baik-baik. Jadi si kawan yang tangannya hancur. Kanggo pun ngelanjutin, mentang-mentang ku biarkan aku harus sabar menghadapi bacotan kalian. Padahal aku bisa aja bersantai, makan enak dan juga bersenang-senang gitu loh. Tapi nanti kalian bakal banyak tersorot. Semua figuran gak penting malah dapat jatah dialog kebanyakan. Omong kosong apa yang sedang kau katakan? Kau tahu siapa yang sedang kau hadapi, ha? Tanya si kawan itu dengan nada yang kesal. Kanggo pun melepaskan genggaman tangannya sehingga lengan si kawan yang hancur tadi terjatuh terkulai ke bawah yang membuat dia kembali menjerit dengan histerisnya. Kanggo pun bilang, tuh kan, siapa suruh figuran banyak ngomong? Kalau ini webtoon, 12 panel bakal terbuang cuma-cuma dengan ucapanmu yang gak penting gitu. Gara-gara kau 12 panel tubuh indah Seoul pakai gaun ya gak jadi digambarkan sama autor dah. Paham kan? Ngelihat intimidasi mengerikan dari Kanggo, makanya Vilkova pun nanya apa yang dia inginkan dari mereka. Usai menceritakannya, mereka semua pun kembali ke acara penjamuan utama di mana Emmanuel menyampaikan pidatonya kepada seluruh hadirin yang berada di sana. Sambil membaca teks pidato, Emmanuel bilang dengan wajah yang ketakutan, dengan suara bulat dari ke-47 negara peserta, kami akan bergerak mendukung Guardian secara penuh. Pertama, Prancis akan mengirimkan 30 agen dari unit khusus Napoleon War Horse.
China akan mengirimkan Cheon Mojin dan juga Cheon Soyeon bersama dengan 217 warrior dari Thousand Sword Sect. Jepang akan mengirimkan Lady Kurosaki Yuri dan seluruh pasukan pengawalnya. Korea akan mengirimkan 13 anggota Red Rose Guild, Cheonjo dan 2 divisi dari skuad Hwarang. Italia akan memberikan 10 juta euro dan 17 agen dari Special Force Kaiser. Inggris akan mengirimkan Knight of Round Table. Itu saja, kata Emmanuel sambil menangis akibat intimidasi dan racun yang dia terima dari Kanggo. Dengan dukungan yang diberikan secara penuh ini, Gaya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan negara yang udah mengambil keputusan sulit. Sambil meneteskan air mata haru, Gaya menyuruhkan bahwa dunia berada di ujung kehancuran. Tapi dia berjanji nggak ada satupun pengorbanan yang akan sia-sia. Dengan tekad bersama, mereka akan mencapai cahaya yang menembus kegelapan sekalipun. Sontak pidato Gaya membuat seluruh hadirin bertepuk tangan termasuk Kanggo di sana. Bahkan di hatinya Kanggo mengakui kalau Gaya yang penyakitan itu percaya dirinya luar biasa bro. Benar-benar beda jauh dengan Sihon yang gak jelas dan plin-plan itu. Baru aja Kanggo berniat mau ngasih ceramah untuk Sihon, tiba-tiba Echidna yang digendong seolah mengendus bajunya. Spontan seolah langsung marah besar sewaktu Echidna bilang kalau Kanggo bau wine dan juga parfum cewek, yang membuat Kanggo terpaksa menjelaskan dengan wajah penuh kucuran keringat. Selepas acara penjamuan, Vilkova yang merasa kalah besar segera meminta sopirnya untuk langsung pulang via bandara. Dalam benaknya, Vilkova yakin kalau Kanggo ada menyimpan sesuatu yang cukup mencurigakan. Dalam hatinya, Vilkova bilang, jaringan politik yang susah payah kami bangun untuk memecahkan Guardian, hubungan bertahun-tahun semuanya dirampas begitu saja. Dan itu dilakukan dengan trik murahan, meracuni wine, lalu pakai penawar untuk memeras demi memanfaatkan para politisi yang kini terikat dengan Guardian serta membuang racun cuma untukku sendiri. Aku harus membuat obat penawarnya sendiri. Cabang Tibet salah satu dari 5 markas terbesar kami. Aku akan ke sana untuk mengembangkan obat penawarnya. Kebetulan memang harus ke sana juga untuk urusan Base of Fire. Siapa sangka gerak-gerik Vilkova memang udah dipantau langsung oleh Lilith dari lantai atas Imperial Hotel. Dia nanya ke Kanggo, apa nggak masalah membiarkan wanita itu pergi? Terus sejak kapan si Kanggo tahu kalau wanita itu adalah bagian dari kultus demon? Kanggo pun ngejawab, nggak apa-apa, aku sengaja membiarkannya pergi. Aku udah tahu sejak pertemuan pertama. Memang demonic energi nggak bisa terlihat di tubuhnya karena kultus demon menyembunyikan demonic energi jauh di dalam hati mereka, sepenuhnya tersegel. Aku langsung tahu karena dia memakai dupa, dia memakai aroma yang membangkitkan hasrat dengan paksa, seperti dorongan naluriah demon. Cuma anggota kultus demon yang bisa membuat sesuatu seperti itu. Lagi pula bagi Kanggo nggak mungkin dia nggak kenal dengan hasrat tersebut, karena ketika dia merangkul demonic energi untuk bertahan di neraka dulu, sejak tubuhnya mulai berubah menjadi seperti demon, dia belajar untuk bertahan dari hasrat terhadap kehancuran dan juga darah, termasuk hasrat gila yang membuat semua keinginannya menjadi liar. Semua itu udah lama dia tahan, dan lebih tepatnya dia udah kebal terhadap semua tersebut. Ngelihat jari telunjuk kanan Kanggo berdarah, secara inisiatif Lilith langsung membersihkan luka dan dia tahu persis kalau Kanggo menggunakan darahnya untuk mengontrol manusia menggunakan racun. Jujur, Kanggo senang ngelihat Lilith yang cepat tanggap tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Beda dengan Balak yang IQ-nya jongkok. Tapi tetap aja kalau urusan tentakel, Kanggo paling benci dengan Lilith. Setelah mendapatkan plester luka dari Lilith, Kanggo pun bilang, baiklah, sekarang kerjasama global udah diamankan, saatnya bersiap. Dengan sopan Lilith menjawab, baik tuanku, semuanya akan berjalan sesuai kehendak Demon King. Sekarang kita pindah ke kultus demon cabang Tibet. Terlihat Vilkova saat ini sedang mendapatkan perawatan dari pemimpin cabang Tibet. Tapi si pemimpin malah bilang kalau dia nggak menemukan racun sedikit pun, meski udah melakukan uji coba menggunakan dark magic, normal magic, bahkan teknologi medis modern sekalipun. Si pemimpin bilang tubuh Lady Yuria nggak menunjukkan kelainan apapun kok. Kami bahkan udah periksa kemungkinan parasit untuk berjaga-jaga juga, tapi tetap nggak menemukan apapun.
Mendengarkan itu, Yuria alias Vilkova bilang dalam hatinya, "Itu nggak mungkin. Aku bersumpah pria itu meracuni wine tersebut. Racun yang dia katakan akan menghabisi kami dalam waktu 1 minggu tanpa penawarnya. Satu-satunya bukti yang kami punya adalah Emmanuel Amon. Dia mengeliat kesakitan dan berteriak histeris. Selain itu nggak ada bukti lain sih yang menunjukkan wine itu diracuni." Tunggu, Emmanuel cuma orang biasa, bukan player. Manusia biasa yang lemah, bisa aja kejang cuma karena tekanan mana. Terus kenapa aku langsung percaya ya kalau itu adalah racun? Apa karena rasa percaya dirinya yang gak tergoyahkan itu, tatapannya yang tenang dan juga meyakinkan? Atau klise wine beracun? Yuria pun kemudian nanya kepada si pemimpin cabang, gimana dengan botol yang dia bawa pulang. Setelah dikembalikan oleh si pemimpin, Yuria pun mengecek botol tersebut sekali lagi, dan ternyata dia mencium aroma yang gak asing dari botol tersebut. Kini kita pindah ke Kangho yang udah berada di markas utama Guardian. Terlihat saat ini Kangho melakukan pertemuan dengan Gaia untuk mengajaknya menghadapi perang habis-habisan melawan kultus demonik setelah mendapatkan dukungan dari semua negara. Mendengarkan Gaia masih ragu-ragu, terutama mereka belum tahu kultus demon sembunyi di mana. Sambil memainkan jarinya yang diplester, Kangho pun ngejawab, "Sebenarnya kita tahu satu lokasi, yaitu Tibet. Cabang Cina dari kultus demon tersembunyi jauh di pegunungan Tibet," kata Kangho yang penuh percaya diri bersama dengan Yuria yang menyadari kalau aroma di botol tersebut adalah darah. Gak lama berselang, dunia pun terguncang dengan kabar yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, pasca Catalysm Day, 47 negara berkumpul dalam konferensi puncak terbesar sepanjang sejarah. Bertentangan dengan ekspektasi, para pemimpin dunia memilih perdamaian daripada kepentingan nasional mereka. Bersatu sebagai satu bumi di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Negara-negara sekutu menyatakan nama aliansi mereka, yaitu The Guardian. 6 tahun yang lalu pada Catalysm Day, setengah dunia lenyap akibat serbuan monster. Dan bahkan saat pembantaian itu, bangsa-bangsa yang gak pernah bersatu, namun kini melalui kerjasama sukarela, mereka membentuk Guardian. Aliansi pertahanan global Guardian diumumkan secara resmi di bawah pimpinan Grace McCarbin, dengan Sword Dragon Kim Si-Hon ditunjuk sebagai tangan kanannya. Awalnya keputusan itu memicu kontroversi. Banyak yang berpendapat meski Si-Hon sedang naik daun, kekuatannya belum terbukti setara dengan para World Ranker. Perdebatan memuncak saat seorang World Ranker menantangnya dalam duel, yaitu Jason Hammett. Tapi dalam pertarungan yang disiarkan ke seluruh dunia, Kim Si-Hon mengalahkan Jason dengan sangat telak. Sejak saat itu pula, nama Si-Hon menyebar ke seluruh dunia bersama dengan Guardians. Organisasi yang dulu tersembunyi dan diam-diam melindungi manusia, kini muncul ke hadapan seluruh publik dunia. Ngelihat itu, Seoul-ah menonton via televisi, merasa iri karena semua media cuma membicarakan Si-Hon dan juga Guardian saat ini. Rasanya Si-Hon semakin jauh dari jangkauan Seoul-ah. Kangho yang kebetulan duduk di samping Seoul-ah bilang kalau sekarang kan Seoul-ah juga bagian dari Guardian, jadi nggak perlu minder lah. Persis seperti ucapan Kangho, sekarang player dari seluruh dunia berkumpul di bawah nama The Guardians. Mereka bagian dari unit-unit khusus sesuai dengan kemampuan dan posisi serta memulai latihan bersama. Seoul-ah ditempatkan langsung di bawah komando Kim Si-Hon dalam skuad Celestial Wolf Troop, termasuk dengan Taeso, Chaeyeonjo, Baek Hwaeon. Hampir semua orang terdekat Kangho juga ada di unit tersebut. Siapa sangka ternyata Gaia juga sedang nonton TV bersama Kangho saat ini dan juga Seoul-ah. Faktanya Gaia mulai tinggal bersama Kangho dan Seoul-ah setelah upacara peresmian Guardian ke publik. Saat pengumuman resmi, Kangho sengaja menyembunyikan keberadaannya dan juga Gaia. Kangho merasa perlu sembunyi untuk merahasiakan variabel terkuat Guardian. Sedangkan Gaia, karena dia adalah kelemahan terbesar mereka, Kangho merasa senang karena berkat kesibukan semua orang, hidup mereka menjadi tenang. Tiba-tiba Gaia nanya ke Kangho, apa dia udah menyelidiki kultus demon cabang Tibet? Kangho ngejawab, udah, aku mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Aku cuma mengamati dari kejauhan, tapi skalanya memang sebesar yang kita perkirakan. Dari anggota kultusnya aja jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Jika termasuk demon yang mereka panggil, jumlahnya lebih gila lagi. Sejauh ini itu adalah cabang kultus demon terbesar yang ditemukan. Mendengarkan Gaia merasa heran kenapa Kangho nggak memimpin langsung barisan terdepan jika ini memang akan menjadi perang berskala besar. Kangho pun menjawab kalau dirinya akan berpartisipasi kok, tetapi dia nggak berada di garis depan.
Kang Wo beralasan para politisi ataupun player sama sekali nggak bersikap tegang saat kultus demon disebut sebelumnya. Itu akibat kemenangan Guardian selama ini, makanya mereka menganggap remeh kultus demon. Kang Wo bilang, para player itu belum pernah berdarah dalam pertempuran, belum pernah merasakan ketakutan sejati terhadap kultus. Kalau dibiarkan, kelengahan ini akan menghancurkan mereka toh. Mereka harus paham betapa kuat dan menakutkannya para demon itu, meski itu harus dibayar dengan darah. Ngelihat gaya down dengan ucapan tersebut, Kang Wo pun berdiri dari sofa sambil bilang, tentu aja aku nggak memilih jalur ini cuma untuk memberikan mereka pelajaran. Ada cara lain untuk membangkitkan kewaspadaan kok. Tapi kita nggak tahu apa yang akan muncul berikutnya, dan nggak ada jaminan aku bisa menghandlenya seorang diri. Para player harus menjadi lebih kuat demi menjaga perdamaian yang rapuh ini, kata Kang Wo sambil membayangkan Lucifer dan juga pasukannya. Kang Wo yang tahu untuk menghadapi Archduke of Hell dia butuh minimal 30 petarung sekelas World Ranker. Segera merangkul tangan Gaia yang bikin seolah langsung cemburu di sana. Dengan wajah serius Kang Wo bilang, Gaia, dulu kau pernah bilang kalau darah yang kita tumpahkan akan bersinar dengan cahaya dalam kegelapan, bukan? Perlu kau tahu, perang ini akan menjadi kesempatan untuk membuktikan kalau ucapanmu itu benar, kata Kang Wo yang membuat Gaia terdiam setuju. 2 bulan pun berlalu. Terlihat saat ini perang besar-besaran antara aliansi player di bawah komando Guardian berlangsung sengit dengan kultus demon cabang Tibet. Para player bersemangat membantai member kultus karena mereka akan dihadiahkan $50.000 untuk setiap member kultus demon yang mereka habisi. Selagi member kultus terdesak parah, tiba-tiba muncullah pasukan demon yang menyeimbangkan keadaan perang di sana. Kang Wo yang berdiri di atas tebing bersama dengan Gaia untuk menyaksikan perang tersebut merasa senang. Serangan ini dilancarkan oleh Guardian yang udah menyelesaikan pelatihan dasar. Mereka ini adalah 10.000 player dari seluruh dunia yang semuanya berada di atas Awakening ke-7, elit di antara para elit. Tapi pastinya yang bikin Kang Wo lebih senang lagi, dia nggak perlu repot-repot menghadapi demon sendirian. Cukup mengaktifkan Authority of Predation untuk melahap demon yang susah payah dibantai oleh player manusia di bawah sana. Sering Path of Abyss perlahan terbuka dengan melahap demon jumlah besar tersebut. Kang Wo pun bilang dalam hatinya, tahan, jangan ketawa. Lihatlah para player yang berjuang mati-matian itu melawan demon. Kang Wo, jangan tertawa. Sungguh sakit teriris hatiku melihat mereka berjuang. Sungguh tragis hingga aku meneteskan air mata yang gak berhenti mengalir. Wak, kata Kang Wo yang susah payah menahan tawanya. Kampret memang Kang Wo. Seiring perang berlangsung panas, ada juga pihak player yang menjadi korban. Seperti 2 player yang saat ini masing-masing kehilangan lengan dan kakinya akibat terlalu meremehkan demon dan menganggapnya cuma sebagai monster. Saat demon di hadapan mereka bersiap memberikan final blow, tiba-tiba Sion datang menebasnya tanpa ampun hingga tewas terbelah 2. Spontan 2 player itu tersenyum lega karena mereka bisa selamat, tapi malah bilang dengan nada bercanda ke Sion kalau dia ngalahin Jason bukan karena keberuntungan. Mendengar itu, Sion yang marah menarik kerah player yang kehilangan lengan tersebut sambil bilang dengan keras, "Enyalah sekarang." Setelah membanting player itu yang kelihatan shock, Sion pun bilang lagi, "Aku yakin udah bilang untuk gak melawan demon tanpa perintah. Kalau kalian gak bisa mengikuti arahan sederhana seperti itu, berarti kalian memang gak berguna. Begitu kau pulang, keluarlah dari Guardian." Pastinya mereka berdua meminta diberi satu kesempatan lagi. Mereka menyesal udah meremehkan demon yang ternyata sekuat ini. Sion yang gak peduli dengan rengekan mereka, dia pun lanjut melangkah untuk memimpin perang tersebut. Dalam hati, Sion bilang, ternyata apa yang Kang Wo katakan memang benar. Karena Kang Wo semuanya berjalan dengan mulus. Umat manusia telah berubah menjadi bunga di dalam rumah kaca yang lemah dan juga menyedihkan. Sama sepertiku yang belum bisa mengatasi rasa takut pada hari itu. Tapi aku gak bisa selamanya seperti itu, kata Sion sambil membayangkan sosok Satan dalam pikirannya. Ngelihat Sion memimpin para player dengan penegasan bahwa mereka wajib dalam formasi squad untuk melawan demon, Kang Wo pun senang pada Sion yang bisa menghandle player dengan baik. Selagi Gaia juga ikutan senang dengan leadership Sion, Kang Wo pun bilang dalam hati, akan bagus jika perang ini memangkas segalanya.
Atau dalam artian lain, perang ini adalah semacam pemurnian untuk memilih mereka yang bisa merasakan ketakutan di hadapan kekuatan demon, namun tetap mampu mengatasinya dan bertarung sampai akhir. Dengan kecepatan ini, tujuan menanamkan kesadaran kepada para player pun udah tercapai. Puas dengan perang yang berlangsung, Kang Wo pun pamit sebentar dari Gaia dengan alasan untuk mencernihkan pikiran sebentar. Padahal aslinya dengan alat komunikasi jarak jauh, Kang Wo menyuruh Balak dan semua familiarnya untuk melanjutkan sesuai rencana. Kang Wo bilang kepada mereka, untuk kejahatan balas dengan kejahatan yang lebih besar. Untuk niat membunuh, balas dengan niat membunuh yang jauh lebih besar. Singkirkan mereka semua, kata Kang Wo dengan senyum liciknya. Selang beberapa menit, terlihat Yuria Vilkova sedang melakukan ritual summoning sendirian dengan bersusah payah sampai dia terlihat sangat kelelahan. Dengan wajah yang penuh keringat, Yuria bilang dalam hati, dengan ini udah nggak ada cara lain. Sebenarnya kenapa Yuria terburu-buru melakukan ritual summon itu? Oke, kita mundur ceritanya ke beberapa menit yang lalu, sebentar saja. Waktu itu salah satu member ngelapor ke Yuria kalau cabang Tibet udah diserang dari dalam oleh beberapa penyusup. Mendengarkan itu, Yuria segera ngeliat ke bola kristal di tangannya sembari bilang dalam hati, mustahil. Para guardian bahkan seharusnya nggak bisa menembus pintu masuk. Bentar, dia Balak. Bukankah dia mati saat melawan para guardian? Aku nggak tahu anak kecil dan skeleton yang bersamanya itu. Tapi siapapun yang bisa memanipulasi demonic energi seperti itu jelas bukan bagian dari guardian. Tapi kenapa harus sekarang? Yuria pun segera menyuruh member untuk memanggil kembali pasukan yang ditempatkan di luar. Nggak peduli kalau itu akan membuat para pasukan guardian menerobos pintu masuk mereka. Dalam hatinya, Yuria sadar bahkan dengan kekuatan penuh cabang Tibet sekalipun masih belum bisa menghentikan Balak karena dia adalah monster yang sangat kuat. Baru aja Yuria berencana meminta bantuan dari cabang lainnya, tiba-tiba dari kristal di tangannya terdengar jeritan histeris diikuti dengan perintah keras untuk menghentikan serangan musuh. Yuria yang penasaran segera berkomunikasi via kristal tersebut. Ini Apostel Yuria Vilkova. Cabang Tibet saat ini sedang diserang. Kami meminta bala bantuan. Bala bantuan? Jangan konyol, di sini kami juga sedang diserang, kata seseorang via bola kristal. Saat Yuria nanya apa mereka diserang oleh guardian, orang tersebut malah berteriak, guardian apanya? Lucifer, familiar Lucifer yang menyerang kami. Spontan Yuria terkejut luar biasa mendengarkan informasi tersebut. Padahal menurut rumor yang dia dengar, harusnya Lucifer juga sedang terikat dengan Celestial War dan nggak bisa bergerak untuk sekarang. Makanya Yuria merespon, jangan bilang kalau kau memancing rombongan Lucifer. Sial, kami nggak melakukan apapun. Mereka tiba-tiba membuka gate dan menyerang kami, kata si kawan tersebut dari seberang. Dalam hatinya Yuria bilang, sebentar, jika bukan karena dipancing berarti apa mereka jadi gila karena perang? Mereka nggak berniat mati bersama kami, jadi apa mungkin Balak udah bergabung ke pihak Lucifer? Berarti serangan Lucifer pada kultus demon. Seketika Yuria pun tersenyum dan dia bilang, Balak dan Lucifer, beraninya kalian melawan kami, kata Yuria yang murka dan langsung menghancurkan bola kristal di tangannya sampai berkeping-keping. Menurut Yuria, satu-satunya alasan Lucifer menyerang kultus demon ketika perang itu karena root of evil yang mereka miliki. Dengan begitu gak ada lagi kata negosiasi dengan pihak Lucifer. Mulai dari sini semuanya adalah perang, kata Yuria dengan wajah penuh kemarahan. Kembali ke Yuria di timeline yang sekarang. Terlihat Yuria lumayan panik karena demonic energi mengamuk gak terkendali akibat persiapan yang belum selesai. Sambil terus membaca mantra summon, Yuria bilang dalam hati, biasanya aku gak pernah bertaruh pada sesuatu yang seberbahaya ini. Tapi gak masalah, satu-satunya hal yang penting dalam membangkitkan makhluk di hadapanku ini, begitu aku berhasil, semua masalah akan terpecahkan. Seiring barrier summon mulai pecah dan memancarkan demonic energi yang mengerikan, Yuria matanya terbuka dengan lebar kembali mengatakan, Best of Fire, King of Flame itu sendiri, Archduke of Greed, Mammon. Ya, Mammon yang bermuka babi kini muncul di hadapan Yuria. Sontak Yuria pun mengenalkan dirinya pada Mammon sebagai Apostle of Evil, sembari memberikan hormat kepadanya juga. Tapi Mammon malah bilang, apa ini? Kau memaksaku bangun sebelum waktu yang ditentukan?
Tolong ampuni saya, Pace of Fire. Summoning belum sempurna, namun ada serangan dari luar yang nggak bisa kami tangani, jawab Yuria sambil tetap menunduk. Mamon pun merespon, jadi intinya kau membangunkanku dengan paksa, bukan? Gak peduli dengan permintaan Yuria, tanpa pun Mamon mencekik leher Yuria lalu membakarnya sambil bilang, dasar manusia sialan. Apa kau sadar kau baru saja menyia-nyiakan energi root yang udah kuserap selama 100 tahun? Apa yang ingin kau lakukan soal itu, hah? Kau mengubah kesabaran penantian bertahun-tahun menjadi debu. Sebelum Yuria terbakar habis sampai gosong, Mamon melepaskan cekikannya karena dia tahu Satan masih menyukai Yuria. Sayang, Yuria tetap gak sadarkan diri karena api yang membakarnya melukainya sangat parah. Sepertinya kau gak bisa menjawab pertanyaanku sekarang. Biar kulihat sendiri siapa yang menyerang kita. Sial, buang-buang waktu aja. Butuh 100 tahun lagi dalam pengasingan untuk memulihkan kehilangan ini. Memang menyebalkan. Apa mungkin aku harus menghabisimu saja? Lupakan saja, nggak ada gunanya bertarung melawan Satan si gila itu cuma untuk manusia nggak berguna. Tapi karena aku baru bangun setelah sekian lama, mungkin aku akan melakukan sedikit perenggangan, kata Mamon yang kemudian masuk ke dalam lava di luar altar summon, ninggalin Yuria tergeletak sekarat begitu saja di atas altar tersebut. Oke lah, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Part selanjutnya pastinya Kangho akan melawan salah satu Archduke, dan bagaimanakah kelanjutannya? Saksikan terus lanjutan alur ceritanya hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.